Sri. Selamat datang para petani. Kita berjumpa di panen kopi. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Lampung ini merupakan penghasil kopi di tingkat nasional. Kopi kita ini dari 3 tungku, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Tetapi pembelinya, pengusahanya memang orang dari Lampung, orang Lampung. Sehingga sejauh manapun dari Bengkulu sampai ke perbatasan Sumatera Barat dibawa ke Lampung. Begitu juga Sumatera Selatan, Pagar Alam dibawa ke Lampung. Sehingga yang dikenal adalah kopi Lampung. Yang gimana yang jualnya kopi Lampung, yang ekspornya itu orang dari Lampung, orang Lampung, ya pasti dia sebut kopi Lampung. Ketika itu Gubernur Sumsel, Gubernur Bengkulu marah kepada saya. Mak Mano kau itu ngomongin kopi Lampung, kopi Lampung. Kopi kau itu cuma berapa persen baik? Aku 34%. Nah kami berapa? Ya kau tuh 32, masih di bawah aku. Ya ditambah Bengkulu mana? Ya jumlahkan baik. Nah, kalau dijumlahin berdua kalah kau. Ya sudah kau jalan sendiri. Aku stop pengusaha, jangan sama itu. Makanya tidak belagak-belagak karena kau udah kasih pelabuhan karena ekspor. Nah, itu sebabnya. Tetapi bercanda, ya, bukan ribut benar. Nah oleh karena itu dia minta supaya disebut juga rupanya yang dimauin. Kopi Lampung ini dari Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu. Tapi kepanjangan saya nggak bisa sambutannya. Akhirnya capek saya. Lampung lagi aja. Nah, jadi Lampung sebagai penghasil kopi, kopinya ada 2, Robusta dan Arabica. Tetapi yang lebih merakyat adalah Robusta karena dia tidak mengenal ketinggian dimanapun. Karena daerah kita memang subur, dia tumbuh, dia berbuah, sekalipun produksinya tidak disoalin, sudah di bawah standar kan gitu. Nah beberapa tahun terakhir saya ketika itu 20 tahun yang lalu saya dikunjungi oleh Vietnam dan kebetulan saya masih kepala dinas kehutanan, ya kebetulan juga orang pertanian. Jadi Vietnam itu langsung ketemu saya, belajar soal kopi, dan ternyata mereka berhasil mempelajari bibit kita dan mereka saat ini 7 ton per hektar. Kita masih rata-rata 1 ton. Mau kita 7 ton? Semangat juangnya tinggi. Jangan sampai mau minta naik harganya tapi tidak mau keluar duitnya. Nah, nanti saya datangkan ilmuannya supaya 7 ton kerjakan sendiri bibitnya. Mau? Begitu. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Lampung memiliki luas areal kopi itu lebih kurang 155.000 hektar dan kapasitas produksinya lebih kurang 113.000 ton yang seluruhnya dikelola oleh rakyat. Dan saya sangat menyesalkan tidak ada atau belum ada keseriusan pengusaha bisa bekerja sama dengan para petani. Di Lampung ada 3 kabupaten terbesar penghasil kopi, tapi yang terbesar itu adalah Lampung Barat, kemudian Tanggamus, dan Lampung Utara. Pertahankan, sekalipun sejarahnya Lampung Barat itu ada di kawasan hutan. Kopi ditanam, pelindungnya cari lada, tetapi dia batas itu
tetap tanam pohon. Pohonnya upayakan pelindung, tetapi tidak berarti mengurangi resiko sinar matahari kopi, ya Pak ya. Sebab kalau nanti tanpa ada pohon, tanpa ada itu, ketika kemarau dia kering, ketika hujan dia banjir. Nah, oleh karena itulah bangun keseimbangan ini yang tahu adalah bapak-bapak petani. Bagaimana caranya, dan nanti di sini kan banyak orang Taman Nasional didiskusikan Pak ya, untuk menjaga kelanjutan hasil atau produksi atau masa depan bapak-bapak. Yang kedua, kalau sudah terlanjur jangan tanpa ada saluran. Tapi saya ingin saluran itu dibuat, tetapi pada akhirnya dia bertumpu di dalam satu waduk dan dibuat lagi. Jadi jangan langsung lurus semua, akhirnya bisa menimbulkan, tadi ada yang bicarakan sering banjir. Ada kan? Di mana di sini banjir? Ya, karena pengennya nanam, soal banjir terserah pemerintah. Jangan Pak, itu harus dikendalikan oleh Bapak sendiri. Ketika itu menjadi tanggung jawab pemerintah, maka pemerintah akan turun. Tetapi yang tidak harus pemerintah, 30 petani, 50 petani mengendalikan supaya wilayah jangan sampai dibuat siring, dibuat embung kecil, supaya lebih enak lagi gitu loh. Nah, oleh karenanya seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa kita ini dengan jumlah 283.000 ton dengan nilai 536 juta US dollar. Saya nggak ngerti lagi duitnya. Ini banyak dari Lampung Barat, tapi Lampung Barat rakyatnya masih begini-begini aja. Lalu yang saya mengharapkan tadi, ada pernyataan bahwa sedang terkena penyakit. Tolong Bu Tuti langsung komunikasikan dengan Dekan Fakultas Pertanian, biayai. Bapak Ibu, saat ini umur rada sambung itu kita telah kembangkan di Kabupaten Lampung Barat kurang lebih 1 tahun dan dapat mulai dipanen saat berumur 2 tahun. Berarti sudah begitu singkat. Apresiasi kepada Kepala Dinas Perkebunan, walaupun wedok tapi gesit kerjanya. Saya ingin kopi dan lada merupakan komoditas unggulan yang memang harus dipertahankan. Kopi kita nomor 1, lada kita juga nomor 1, nomor 2 di Bangka, Belitung. Nah, ini kita harus pertahankan. Dan lada hampir punah ketika saya dilantik menjadi gubernur, saya kembangkan lagi dan sekarang berkembang lagi. Saya khawatir ketika itu kalau ladanya punah maka lambang pemerintah provinsi itu berganti. Wah, ini nggak boleh. Nah, karena itu terima kasih kepada semua petani yang ingin dan mau mengembangkannya. Insya Allah itu adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan Anda semua, karena satu luas lahan dia produktif dari berbagai macam tanaman. Saya yakin kita akan bangkit, karena pembangunan itu wajib hukumnya kita mulai dari desa. Ke Lampung Barat pergi wisata, jangan lupa beli kopi Robusta. Walaupun saya nggak dikasih, tapi jangan lupa belinya. Rakyat Lampung makmur sejahtera, kopi Lampung maju mendunia.